mau sama-sama bawa hati kita, bawa hidup kita hari ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau bawa hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bergabung kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang dibahas dalam ruang lingkup kekristenan, yaitu bagaimana kita lepas dari insomnia. Menurut saya bahwa hal ini sangat-sangat penting untuk dibahas bagi kita, karena secara tidak sadar banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang-orang Kristen saat ini sangat kesulitan untuk istirahat atau tidur malam seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan orang-orang insomnia. Bisa dikatakan hal ini bisa disebabkan oleh psikologi seperti itu dari jiwanya, yang mungkin dia sekarang mengalami stres seperti itu, mengalami depresi, bahkan kecemasan. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, mengingat situasi hidup yang semakin maju ini, banyak orang-orang sedang mengalami hal-hal yang membuat dirinya habis pikir, putus asa, bahkan bisa dikatakan dia menyebabkan gangguan mental seperti itu, baik dalam hal pekerjaannya, masa depan, baik dalam keluarga seperti itu. Nah, hal-hal ini bisa menyebabkan seseorang insomnia, dan tidak terlepas terhadap orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, mereka juga bisa mengalami hal seperti ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengalami hal seperti ini atau tidak mengalami hal seperti ini, tapi untuk pembahasan firman Tuhan ini mungkin sangat penting bagi mereka yang memerlukannya. Nah, kita akan membahas bagaimana kita supaya kita lepas atau tidak mengalami hal yang namanya insomnia. Nah, kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga, saya hanya baca di ayat yang ke-7, yang ke-6 saja. Ayat yang ke-6 berkata, "Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Mazmur pasal yang ketiga ini dilatar belakangi, kalau kita baca pasal yang ketiga ayat 1, dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui latar belakang pasal yang ketiga, Mazmur pasal yang ketiga. Nah, Mazmur pasal yang ketiga ini dilatar belakangi bagaimana Absalom anaknya Daud itu kudeta terhadap Daud. Dia berkhianat kepada ayahnya. Nah, waktu Daud memerintah Israel, nah Daud mengalami hal-hal, bahkan situasi yang sangat pelik pada saat itu. Di saat itu anaknya sedang berbuat zina seperti itu, yang tertulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-13 dan 2 Samuel pasal 13 juga menceritakan bagaimana anaknya saling membunuh. Absalom membunuh Amnon, dan juga 2 Samuel pasal 15 juga dikatakan ayat 14 bahwa Absalom kudeta terhadap ayahnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 12 berkata bahwa penasehat Daud yang bernama Ahitofel sedang memberontak, bahkan sedang membela Absalom. Jadi dia sedang berkhianat terhadap Daud. Bahkan dikatakan dalam Tawarik bahwa Ahitofel ini bukan hanya penasehat Daud saja, tetapi menjadi sahabat karibnya Daud. Bahkan 2 Samuel pasal 16 ayat 15 berkata bahwa rakyat-rakyat bangsa Israel, mereka melawan Daud, mereka malah condong mendukung Absalom seperti itu. Jadi di masa yang pelik ini Daud sedang mengalami kekacauan. Daud boleh dikatakan dalam pandangan manusia, sebenarnya Daud ini boleh dikatakan sedang stres. Mungkin dalam pandangan manusia boleh dikatakan dia sedang kacau, bahkan mentalnya boleh terganggu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tidak? Kita sudah belajar tadi bagaimana pasal yang ketiga ini dilatar belakangi, bagaimana anaknya saling membunuh, bahkan kedua anaknya perempuan dan laki-laki berbuat amoral seperti itu. Kita juga melihat sahabatnya, penasehatnya memberontak berkhianat kepada dia.
Nah, bahkan Bapak Ibu Saudara, dia dikejar-kejar oleh rombongan Absalom. Tapi Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat mengesankan bagi kita bahwa yang kita baca tadi ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Di masa yang pelik ini Bapak Ibu Saudara, di masa yang boleh dipandang sebagai, di pandangan manusia sebagai hal yang sangat sukar, ternyata dia jiwanya tidak terganggu Bapak Ibu Saudara, jiwanya tidak tergoyang. Ternyata masa-masa yang pelik itu dia masih boleh tidur, dia masih boleh istirahat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Matthew Henry mengatakan dalam bukunya seperti ini, ketidakpatuhan anaknya, ketidaksetiaan para bawahannya, pengkhianatan banyak temannya, bahaya yang mengancam nyawanya, kelelahan akibat perjalanan jauh, dan ketidakpastian akan apa yang nanti terjadi tidak pernah merampas waktu tidurnya atau mengganggu istirahatnya. Sebab Tuhan dengan anugerah dan penghiburan-penghiburan rohnya dengan penuh kuasa menopang dia dan membuatnya tenang. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat di situasi yang pelik ini, di situasi yang sangat membahayakan Daud, dia berharap kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Makanya di ayat 2 dan di ayat yang ketiga kita boleh melihat bahwa segala kekacauan yang dia alami, pergumulan yang dia alami, dia sampaikan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jika kita mengalami hal yang namanya insomnia atau gangguan istirahat kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus datang kepada Tuhan. Di malam hari kita harus menyampaikan semua pergumulan-pergumulan itu. Kita jujur kepada Tuhan apa yang saat ini sedang membuat kita habis pikir atau habis akal. Kita jujur kepada Tuhan. Jangan kita simpan sendiri. Karena hal itu akan menyebabkan pikiran kita, jiwa kita akan terganggu. Sebab kita menampung segala hal-hal yang buruk di dalam diri kita tanpa kita jujur dan menyampaikannya kepada Tuhan. Hal inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia jujur kepada Tuhan apa yang sedang mengganggu dirinya, mengacaukan dirinya. Dia menyatakan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang keempat dan ayat yang kelima pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dia mengakui bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia mengakui bahwa Tuhanlah yang akan melindungi dia. Tapi saudara, seringkali kita insomnia, tidak bisa tidur karena kita merasa bahwa diri kita ini tidak ditolong oleh seseorang, tidak ditolong oleh orang lain. Kita merasa bahwa kita berjalan sendiri. Tapi saudara, yang dilakukan oleh Daud adalah bahwa dia mengakui bahwa akan ada yang menolong dia, dan yang menolong dia adalah Tuhan. Dia percaya bahwa dia tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Bapak saudara, bahkan di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7 yang sudah kita bahas tadi, bahwa ternyata jiwanya tidak tergoyang Bapak Ibu Saudara. Dia masih bisa istirahat, dia masih bisa tenang di dalam jiwanya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan dalam dirinya. Bahkan di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, dia merenungkan bahwa ternyata Tuhan itu pernah menolong dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9 menjelaskan bagi kita bagaimana Daud mengalami hal yang sukar dan kemudian dia menuangkan itu dalam Mazmur, yaitu sebagai respon dia menghadapi masalahnya bahkan dalam titik yang sangat rendah sekalipun. Dan di ayat yang ke-6 dijelaskan bahwa istirahatnya tidak terganggu. Dia masih bisa tidur dan tidak tergoncang imannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang mengganggu waktu istirahat kita. Kita tahu bahwa insomnia itu disebabkan oleh dari jiwa kita, dari psikologi kita, apapun yang mengganggu kita Bapak Ibu Saudara. Banyak hal-hal situasi hidup saat ini yang boleh mengganggu psikologi, bahkan mental kita, bahkan sampai menyebabkan kita tidak bisa tidur, bahkan gangguan istirahat kita terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembahasan kita dari Mazmur pasal yang ketiga, kita boleh belajar dari Daud bahwa segala pergumulannya ternyata disampaikan kepada Tuhan. Dia jujur apa yang menjadi pergumulannya kepada Tuhan. Kemudian dia mengakui dan dia percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong dia. Bahkan dalam segala masalahnya yang ada, jiwanya tidak tergoyang dan dia merenungkan bahwa Tuhan pernah menolong dia. Bapak Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari Daud.
Mari kita belajar dari Daud. Pergumulan yang kita alami mungkin tidak sebesar apa yang dialami oleh Daud. Kita sudah belajar apa yang melatar belakangi Mazmur pasal yang ketiga tadi, di masa yang pelik yang dihadapi oleh Daud, tapi dia masih bisa istirahat dengan tenang. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa istirahat adalah hal yang sangat penting. Tidur malam adalah hal yang sangat penting bagi kita. Jika itu terganggu Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa akan ada akibat-akibat insomnia yang mungkin mengganggu diri kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Daud. Mari kita belajar apa yang sudah kita bahas dari Mazmur pasal yang ketiga tadi. Semoga Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan yang renungan firman Tuhan pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita, pembelajaran yang berharga bagi kita, untuk kita boleh kembali tidur dengan nyenyak, kembali istirahat dengan tenang. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Allah yang menolong kami. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan saat ini. Mungkin mereka sedang mengalami gangguan istirahat ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengalami gangguan psikologi yang dimana istirahat mereka sedang tidak nyaman saat ini ya Tuhan. Tetapi Tuhan, kami belajar pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang ketiga, bagaimana Daud lepas dari segala hal yang membuat dia terganggu untuk istirahat. Bapa dalam sorga, biarlah pelajaran atau firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi renungan yang boleh memberkati kami, menjadi menolong kami ya Tuhan dari segala keterpurukan kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, lepaskanlah kami dari segala gangguan-gangguan yang menyebabkan kami tidak nyaman tidur, tidak nyaman untuk istirahat ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.